Hai teman-teman, jumpa lagi dengan Hesti. Video berdurasi kurang lebih 10 menit ini mungkin bisa bermanfaat bagi Anda. Tapi teman-teman simak juga video dari Pak Lo ya. Nah, pertanyaannya kalau Anda menyimak video ini, Anda ada di posisi yang mana? Nah, teman-teman, saya tidak hanya berbicara tentang cryptocurrency, saya akan bahas tentang bisnis Moonbot yang membantu mengelola aset digital cryptocurrency atau Bitcoin kita. Nah, saya selalu ingatkan ya teman-teman, jangan lupa follow me di www.adsmoonbot.com garing Indira 73. Nah, yang perlu informasi lengkap terkait bisnis Moonbot bisa DM saya for more information. Oke? Nah, teman-teman, mungkin Anda pernah mendengar investasi di reksadana atau saat ini Anda sedang berinvestasi di reksadana. Gak apa-apa, it's okay, lanjutkan aja. Tapi, apakah Anda pernah dengar yang namanya jangan taruh telur ayam dalam satu tempat? Karena kalau keranjangnya jatuh, maka semua telur tersebut akan pecah. Jadi saran saya, Anda diversifikasi. Why Moonbot? Nah teman-teman, saat kita mungkin saat ini memiliki investasi di reksadana, nah pertanyaannya, apakah Anda tahu dia beli apa, kemudian jualnya apa, atau untungnya berapa? Sama sih kerjanya dengan Moonbot, tapi di reksadana dana kita dititip di pihak ketiga, sementara investasi di Moonbot di aset digital cryptocurrency semuanya transparan, laporannya ada semua ya, baik itu beli koin apa, jual koin apa, dan untungnya berapa, semuanya transparan dan ada laporannya. Dan menariknya juga dana kita kelola sendiri, cuma dibantu Moonbot. Nah, teman-teman, legalitas Moonbot ini jelas. Teman-teman bisa cek juga di website resmi Bapepti. Kemudian profitnya dahsyat loh teman-teman. Nah, gak percaya, coba aja. Oke teman-teman, saya mau cerita by data yang saya tahu. Nah, kalau ada masukan boleh ya, yang positif. Jujur aja, Indonesia ini cukup tertinggal dalam hal investasi. Padahal kita sama-sama tahu, ya kan, kita itu perlu punya dana simpanan atau investasi ya, aset ya, dalam hal ini aset. Karena kalau kita taruh uang kita di tabungan bertahun-tahun, lama-lama juga habis. Tapi menariknya teman-teman, kalau kita tahu ini cerita tentang reksadana itu baru ada di tahun 1996, lalu dikenal masyarakat pada tahun 1997. Dari tahun 1997 sampai dengan 2019 jumlah investor reksadana itu cuma 1.700.000. Investor saham tahun 2019 itu cuma 2.400.000. Tahun itu di tahun 2019 loh. Berarti reksadana kalau dari tahun 97 ke 2019 kurang lebih 20 tahunan, saham itu 30 tahunan cuma 2,4 juta. Lalu surat berharga seperti obligasi, surat berharga ini seperti bot itu sisanya ya. Tetapi menariknya setelah pandemi pada tahun 2020, reksadana yang kalau digambar ini warna orange ya, itu dari 1 juta lebih naik menjadi 3 juta. Pasar modal naiknya 3 juta. Sekarang ini dalam waktu hanya 4 tahun aja, dari reksadana kurang dari 2 juta, saham kurang dari 2 juta. Sekarang pertumbuhannya investor saham kurang lebih 12 juta Desember 2023 ya, dan reksadana kurang lebih 10 juta. Besar sekali bukan? Nah teman-teman, dampak dari pandemi pada waktu orang itu mengalami kesulitan, bahwa mereka tidak bisa hanya mengandalkan bisnisnya aja, baru kita semua sadar bahwa saya harus berinvestasi. Anda juga punya investasi di reksadana aja, apa itu sudah cukup? Mari kita bahas. Untuk saat ini, dengan bertambahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya investasi, maka kita berbicara tentang investor di aset digital cryptocurrency. Itu terjadi pertumbuhan yang dahsyat juga. Kemarin dari video ini per video ini dibuat ya, sudah ada 17,6 juta investor kripto. Nah, teman-teman, menariknya untuk berita ini, apakah ini bisa jadi kabar baik bagi kita semua? Kenapa investasi
di aset kelas baru di era digital ini bisa menjadi solusi finansial kita dan persiapan rencana pensiun kita untuk menuju kebebasan finansial kita. Nah teman-teman, bagi yang penasaran untuk tahu jawabannya, ditunggu kelanjutannya ya dari video ini. Disimak terus informasi dari saya dan jangan lupa like, komen, dan share juga kalau ini bermanfaat bagi Anda untuk membuat hidup kita memberi arti dengan menolong sesama, berbagi informasi, kemudian kita semua bisa mengelola keuangan yang baik di era digital saat ini. Karena ada sebuah quotes dari My West ya, hidup itu cuma sekali. Tetapi kalau kita melakukan hal yang benar, sekali sudah cukup kok. Nah, bagi Anda yang ingin berinvestasi di instrumen investasi yang tepat dan benar, bisa DM Esti. Saya siap berbagi informasi, baik itu offline maupun online. Oke, saya tunggu konfirmasinya. Salam Moonbot to the moon. Orang yang banyak waktu tapi tidak punya uang. Siapa dia? Dia adalah pengangguran. Hidupnya jadi benalu buat orang lain. Orang yang banyak uang tapi tidak punya waktu. Siapa dia? Pengusaha dan para eksekutif. Orang yang bukan hanya banyak uang tapi juga punya banyak waktu. Siapa dia? Dia adalah sleeping investor.